Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Sabarno. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan materi terkait dengan pasar modal dengan pembahasan sebagai berikut, yaitu yang pertama pengertian pasar modal, yang kedua itu teori efisiensi pasar modal, yang ketiga itu bentuk efisien pasar modal, yang keempat pengujian terhadap hipotesis pasar efisien, dan yang kelima itu kejahatan di bidang pasar modal. Langsung saja kita ke video pembahasannya. Perkenalkan, saya Indayani Tanjung dengan NIM A1C022096. Saya merupakan salah satu pemateri dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang apa itu pasar modal. Pasar modal merupakan suatu tempat di mana berbagai pihak atau para investor dapat menjual maupun membeli saham dan obligasi. Tujuan dari pasar modal itu sendiri adalah supaya perusahaan dapat mengumpulkan dana maupun memperkuat perusahaannya karena memiliki banyak dana dari berbagai investor. Sedangkan menurut Jogianto, pasar modal memungkinkan suatu perusahaan untuk mendapatkan investasi dalam jangka panjang karena investasi itu menjadi salah satu tolak ukur dalam manajemen suatu perusahaan, di mana jika suatu perusahaan memiliki manajemen yang baik, tentu banyak investor yang akan tertarik membeli saham di sana. Namun, jika manajemennya kurang baik, tentu harga dari saham itu akan menurun dan membuat para investor tidak tertarik untuk membeli saham di perusahaan itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Pasar yang efisien adalah pasar yang di mana harga sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Nah, pasar modal dianggap efisien jika pemakai modal dapat memperoleh informasi dengan cepat dan murah. Sehingga harga saham mencerminkan semua informasi yang relevan dan terpercaya. Dalam kasus ini, pasar modal dapat dianggap sebagai pasar yang efisien jika informasi tersebut mempengaruhi harga saham. Semua informasi yang mempengaruhi pasar saham sudah tercermin pada pasar saham itu sendiri. Dan istilah efisiensi pasar modal menunjukkan bahwa informasi yang relevan tentang pasar modal tersedia secara luas dan murah bagi investor. Oleh karena itu, dalam pasar modal yang efektif, transaksi yang melibatkan penjualan dan pembelian surat berharga dianggap Baik, saya akan menjelaskan bentuk efisiensi pasar. Yang pertama itu ada efisiensi pasar bentuk lemah. Suatu pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk lemah jika harga sekuritas sepenuhnya mencerminkan informasi masa lalu. Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang telah terjadi. Efisiensi pasar bentuk lemah ini terkait dengan teori random walk yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai saat ini. Jika pasar efisiensi dalam bentuk lemah, nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga saat ini. Artinya, jika pasar efisiensi dalam bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk menghasilkan keuangan abnormalnya. Yang kedua itu ada efisiensi pasar bentuk semi kuat. Suatu pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk semi kuat jika harga sekuritas sepenuhnya mencerminkan semua informasi publik yang relevan, termasuk informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan penerbit. Dalam pasar yang efisiensi secara semi kuat, tidak ada investor atau kelompok investor yang dapat mengeksploitasi informasi publik untuk mendapatkan keuntungan abnormal dalam jangka waktu yang lama. Efisiensi pasar yang ketiga itu ada efisiensi pasar bentuk kuat. Suatu pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk kuat jika suatu keadaan di mana harga saham mencerminkan tidak hanya semua informasi yang dipublikasikan, tapi juga informasi yang dapat diperoleh dari analisis fundamental tentang bisnis dan ekonomi. Jika pasar bekerja dengan baik,
tingkat harga saham akan selalu wajar dan tidak ada investor yang dapat menghasilkan keuntungan yang tidak wajar dengan menggunakan informasi publik yang lebih baik. Baik, selanjutnya yaitu pengujian terhadap hipotesis pasar efisien, yang dimana pengujian terhadap hipotesis pasar efisien ini dilakukan untuk menilai sejauh mana informasi yang tersedia telah tercermin dalam harga sekuritas. Kemudian terdapat 3 bentuk pengujian berdasarkan tingkat efisiensi pasar. Yang pertama, pengujian dalam bentuk lemah, dilakukan dengan melihat prediktabilitas return untuk mengetahui apakah harga saham dapat diprediksi berdasarkan data historis. Kemudian yang kedua, pengujian dalam bentuk setengah kuat menggunakan metode event studies yang menganalisis reaksi harga saham terhadap informasi publik seperti laporan keuangan atau pengumuman perusahaan. Kemudian yang ketiga ada pengujian dalam bentuk kuat, dilakukan melalui analisis private information yang meneliti apakah harga saham mencerminkan informasi yang hanya dilakukan oleh orang dalam. Kemudian melalui pengujian ini kita dapat menilai sejauh mana pasar modal telah mencapai efisiensi dalam menyerap informasi yang tersedia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kejahatan di bidang pasar modal atau tindak pidana. Nah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM menjelaskan jenis kejahatan di bidang pasar modal seperti penipuan, manipulasi pasar, dan insider trading. Nah, yang pertama itu penipuan. Menurut UU PM pasal 90 huruf C, melakukan penipuan berarti membuat pernyataan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan tersebut tidak menyesatkan tentang keadaan yang terjadi pada saat pernyataan tersebut dibuat. Nah, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, atau untuk mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Nah, mengingat bahwa kegiatan perdagangan efek ini yang melibatkan banyak pemodal dan jumlah uang yang sangat besar, ancaman pidana dan denda yang begitu besar dapat dianggap wajar. Bagi mereka yang terbukti melakukan penipuan, hukuman paling lama adalah 4 tahun penjara menurut KUHP pasal 378 dan 2 tahun 8 bulan penjara menurut KUHP pasal 390. Nah, yang kedua ada manipulasi pasar. Secara sederhana, manipulasi pasar adalah memberi orang informasi atau pernyataan yang salah atau menyesatkan yang mempengaruhi harga efek di bursa, keadaan pasar atau kegiatan perdagangan. Pasal 91, 92, dan 93 UU PM mengatur apa yang dimaksud dengan manipulasi pasar. Nah, menurut pasal 91, tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk memberikan gambaran yang tidak jelas tentang perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek dianggap sebagai manipulasi pasar. Nah, yang ketiga ada insider trading, di mana ketika seseorang memiliki akses sebagai orang dalam atau insider ke informasi perusahaan, mereka melakukan perdagangan. Istilah insider trading ini digunakan untuk menjelaskan jenis perdagangan ini. Pergerakan harga, efek dapat dipengaruhi oleh informasi ini. Nah, selain itu insider trading ini dapat berarti transaksi sekuritas yang dilakukan oleh orang dalam suatu perusahaan dengan pengetahuan yang belum dipublikasikan. Orang dalam memperkirakan keuntungan dari transaksi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.